Veni Creator Spiritus. Hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja di muka bumi ini. Hari turunnya Roh Kudus bagi orang percaya. Hari yang dihitung 50 hari semenjak Paskah atau 10 hari setelah hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari di mana pergerakan perwartaan Injil Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Roh yang menggerakkan dan memampukan para rasul dan orang percaya untuk terus kobarkan api penginjilan, kobarkan semangat pelayanan tanpa pamrih, buahnya melahirkan persekutuan orang percaya yang dihimpun dalam rumah Allah, Gereja Kristus yang am dan rasul. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, telah mempersatukan kita dari segala suku bangsa dan bahasa, dan yang menuntun kita semua. Terbuka pintu gerbang emas di surga yang terang, melak menyambut Tuhannya, Panglima yang menang, Panglima yang menang. Kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai orang-orang Kristen yang datang di hari ini mengungkapkan segala rasa syukur kami, tetapi juga ada pergumulan di dalamnya. Kami percaya bahwa ketika kami hadir di rumah-Mu yang kudus, kami tidak akan pulang dengan kosong, tapi kami membawa sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan di pagi hari ini, dan ada bagian pembacaan firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami di pagi hari ini. Ketika kami telah mendengarnya lewat hamba-Mu, maka Tuhan akan memampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami telah dilayakkan oleh Tuhan pemberi hidup. Amin. Roma 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya membacakannya untuk kita semua dan jemaat dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Roma 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Aba. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian jauh pembacaan kita di saat ini. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tetapi mau melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Tadi ketika saya naik mimbar, mungkin ada beberapa orang yang bingung. Ada yang bertanya-tanya, ini siapa? Ini nona siapa? Sepertinya belum pernah lihat atau belum pernah kenal. Sebelum saya masuk di khotbah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Tadi kalau ada yang mengikuti warta jemaat, nama saya Ance Matruti. Saya lulusan dari STT Ishak Samuel Kini Padang Bulan, lulusan di tahun 2020, jadi di 3 tahun lalu. Ya. Kira-kira seperti begitu. Jemaat yang Kristus kasihi, hari ini kita ada dalam perayaan Pentakosta yang pertama, dan Sinode GKI di Tanah Papua memberikan pembacaan untuk kita renungi bersama pada saat ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tepatnya pada pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Pasal 8 tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya pasal-pasal yang lain, yaitu pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Karena pada dasarnya setiap pasal memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dan dalam memahami surat Paulus, ada 2 aspek penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Aspek yang pertama, aspek situasi, kondisi, keadaan, masalah yang terjadi. Jadi Paulus dalam menulis surat-suratnya bukan karena kurang kerjaan ketika dia di dalam penjara, bukan karena ia ingin berteologi semata, tetapi karena ada permasalahan yang terjadi, ada permasalahan yang harus dia jawab, sehingga dia menulis surat-suratnya sebagai jawaban permasalahan. Aspek yang berikutnya, aspek teologi. Berbicara tentang teologi berarti berbicara tentang Tuhan, karya, rancangan. Jadi di dalam penulisan surat dari Paulus bukan hanya untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam jemaat, tetapi juga untuk menyatakan karya dan rancangan Allah melalui surat-suratnya. Jadi di dalam penulisan surat-surat Paulus selalu mengutamakan pikiran Allah, karya dan rancangan Allah untuk menjawab permasalahan yang terjadi di dalam jemaat. Jemaat yang Kristus kasihi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi,
bahwa dalam tiap pasal tidak mungkin pasal itu berdiri sendiri, karena pasti mempunyai keterkaitan dengan pasal lainnya. Pasal 8 yang kita baca pada saat ini memiliki keterkaitan dengan pasal lain, dimulai dari pasal 1 ayat yang ke-16 sampai pasal 8 ayatnya yang ke-39. Bagian ini diawali oleh Paulus dengan menunjukkan tema besar dari keseluruhan isi kitab Roma yang berbicara tentang kebenaran Allah. Jadi secara menyeluruh kitab Roma berbicara tentang kebenaran Allah yang dijabarkan terlebih dahulu dalam pasal yang tadi sudah kita baca, dari pasal 1 ayat 16 sampai pasal yang ke-8 ayat 39. Jemaat yang Kristus kasihi, Paulus mengawali isi suratnya dalam pasal 8 dengan kata demikianlah. Beberapa terjemahan lain mengartikan kata demikianlah seperti oleh karena itu sekarang, demikianlah sekarang, alasannya oleh karena itu. Jadi ada beberapa terjemahan lain yang memberikan pengertian. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa kata demikian artinya adalah satu kata petunjuk untuk sesuatu hal yang sudah atau telah dibicarakan. Itu artinya adalah bagian yang telah kita baca tadi ini mempunyai hubungan yang erat dengan pasal sebelumnya. Pasal 7, tepatnya pada 3 ayat terakhir, yaitu ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Jadi ayat pertama dalam pasal 8 merupakan jawaban atau respon dari bagian terakhir dalam pasal 7 ayat 24 sampai 26. Oleh karena itu secara singkat Paulus katakan bahwa penghukuman tidak berlaku untuk orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya, yang hadir di gereja pada saat ini atau di dalam gedung ini sudah percaya bahwa saudara adalah milik Kristus? Kalau tidak percaya harusnya hari ini kita tidak jumpa. Tetapi karena percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita bisa ada di dalam sini dan mengambil bagian di dalam ibadah pagi ini. Jemaat yang Kristus kasih, tanggung jawab kita ternyata bukan hanya sampai di hal percaya saja. Pada ayatnya yang kedua memberikan kita anjuran selanjutnya, yaitu untuk hidup di dalam Roh yang telah memerdekakan kita, yang telah memberikan kita kemenangan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara dan saya sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi ayat 1 dan ayat yang kedua merupakan anjuran yang diberikan oleh Paulus pada setiap orang yang telah hidup di dalam Kristus agar mampu menjalani kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kristus. Bagian berikutnya adalah ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Pada bagian ini Paulus menerangkan dengan gaya bahasanya bahwa hukum Taurat tidak mampu untuk menyediakan pembebasan bagi tiap orang. Kita semua tahu bahwa hukum yang Allah berikan kepada Musa ketika ia ada di Gunung Sinai adalah baik dan kudus. Namun manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Oleh karena itu Allah berinisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar manusia terlepas dari segala belenggu dosa. Ayatnya yang keempat merupakan penjelasan tentang bukti bahwa Yesus menggenapi persyaratan perjanjian lama lewat pengorbanannya dan melalui iman percaya tiap orang kepadanya. Kebenaran itu menjadi bagian yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang berdosa. Jemaat yang Kristus kasih, kehidupan kekristenan mencakup dua bentuk. Yang pertama, hak, yang merupakan bagian keselamatan secara cuma-cuma yang tadi sudah saya bilang, gratis, tidak bayar. Dan yang kedua adalah bentuk tanggung jawab.
Apa bentuk tanggung jawab kita setelah mendapatkan hak dalam bentuk anugerah keselamatan? Bentuk tanggung jawab kita adalah memiliki keserupaan dengan Kristus. Kita bisa baca di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudari dan saya dituntut untuk hidup serupa dengan Kristus. Kalau serupa dengan Kristus berarti menyalibkan keinginan daging. Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Jika dilihat dari sudut pandang manusia memang sulit, karena kedagingan ini semua yang bersifat enak-enak, sangat sulit. Tetapi kembali lagi bahwa kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kehidupan yang dikuasai oleh Roh. Ayat yang kelima hingga ayat yang keenam merupakan penjabaran yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut Roh. Ayat 5 menguraikan bahwa orang-orang yang hidup menurut daging akan cenderung memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Hal-hal yang bersifat daging bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang hidupnya menurut Roh atau yang dipimpin oleh Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Hal kedagingan dan Roh selalu berlawanan, tidak pernah menyatu. Dan pada ayatnya yang ke-6 adalah upah dari yang hidup menurut daging dan yang hidup menurut Roh. Hidup menurut daging berarti upah Anda adalah maut. Tidak ada tawar-menawar. Hidup menurut Roh berarti upah Anda bagian untuk hidup. Yang dimaksudkan dengan hidup di sini adalah saudara dan saya akan mencapai kehidupan kekal bersama dengan Kristus dan kehidupan di zaman yang baru dan merasakan damai sejahtera. Ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 merupakan penjelasan dari Rasul Paulus tentang keterpisahan manusia dari Allah. Ketika manusia memilih untuk berpihak pada kehidupan yang bersifat daging daripada hidup menurut Roh, Paulus menjabarkan ada 4 bentuk keterpisahan yang disampaikan. Yang pertama, perseteruan dengan Allah, hidup dengan menentang Allah. Yang kedua, tidak takluk pada hukum Allah, kekudusan hukum Allah dan ketidakkudusan keinginan daging. Kedua hal ini tidak dapat diperdamaikan dan keinginan daging harus dihancurkan. Oleh sebab itu, jika adanya sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, itu bukan karena usaha dan kehendak sendiri, bukan karena kehendak bebasnya, tetapi karena kuasa dan anugerah dari Allah. Yang ketiga, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ke-8 mengatakan bahwa orang yang hidupnya mengutamakan kedagingan, Paulus mengatakan ia tidak berkenan kepada Allah. Karena hidupnya secara otomatis dikuasai oleh dosa dan tidak dapat melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ke-9 mengatakan bahwa tiap orang akan hidup dalam Roh jika meninggalkan kehidupan dagingnya, dan pasti Roh Allah akan diam di dalamnya. Perlu diketahui bahwa Roh Allah tidak akan menetap pada orang-orang yang hidupnya cenderung mengutamakan keinginan daging. Yang keempat, kematian rohani atau kematian kekal. Itu dijabarkan pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Ini mempunyai kaitan dengan pembacaan kita pada 2 minggu yang lalu tentang kebangkitan tubuh.
Tiap orang akan dibangkitkan dengan tubuhnya yang fana dan yang diubahkan kembali apabila Roh Kristus tinggal di dalam dia. Ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13, Paulus memberikan tawaran pada kita semua untuk hidup dalam roh, agar kita mampu untuk mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging. Pada ayat yang ke-12 Paulus mengatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan terhadap daging. Artinya adalah hutang terhadap roh, terhadap nyawa yang telah diberikan sebagai bentuk dari anugerah. Hal ini berkaitan erat dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus lewat pengorbanan Yesus Kristus, agar dapat hidup setara dengan Kristus dalam rohnya yang membawa kepada keselamatan. Ayat 14 sampai 15 pada bagian ini Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Dan pada ayatnya yang ke-15 Paulus meyakinkan bahwa setiap anak Allah tidak akan mengalami perbudakan, tetapi kelayakan kalau hidup di dalam roh. Bagian yang paling terakhir ayat 16 sampai 17. Bagian ini merupakan penutup dari pasal 8 yang kita baca pada saat ini. Lagi-lagi Paulus memberikan penjelasan tentang upah yang akan diterima bagi setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Ayat 16 sampai 17. Bagian ini merupakan penutup dari pasal 8 yang kita baca pada saat ini. Lagi-lagi Paulus memberikan penjelasan tentang upah yang akan diterima bagi setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Roh itu akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita akan menjadi ahli waris yang punya hak untuk menerima janji-janji Allah, dengan syarat bahwa kita siap untuk menderita bersama dengan Dia. Paulus mau sampaikan bahwa ikut Kristus itu tidak mudah, tidak gampang. Harus siap untuk menyalipkan keinginan daging dan ikut Dia. Ini yang Paulus maksud menderita bersama dengan Kristus, supaya ketika Kristus dipermuliakan, kita pun turut dipermuliakan bersama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Kristus kasih, kita semua telah menerima kelayakan dari Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang disebut sebagai bentuk dari anugerahnya kepada semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, saudara dan saya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bukan hanya sekedar percaya bahwa saudara dan saya telah hidup di dalam Kristus. Setelah percaya, tiap orang itu untuk bekerja keras agar terus mengutamakan hidup di dalam roh dan bukan kedagingan. Mengutamakan pikiran yang bersifat roh dan bukan kedagingan. Berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak dari roh Allah dan bukan kedagingan. Mengutamakan pola hidup yang dipimpin oleh roh dan bukan kedagingan. Pancarkan kehidupan sebagai orang-orang Kristen yang didasari oleh kehendak roh kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, agar lewat mereka Allah dipermuliakan bersama dengan Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Pentakosta yang pertama. Ingat bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kristus dan jangan lagi mau diperhamba oleh keinginan daging yang bersifat fana dan sementara. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Di dalam Firdausku tak ada maut dan kesusahan juga.